Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas karakteristik listrik saluran transmisi. Perkenalkan, nama saya Abdillah Jamil, mahasiswa pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2002045020012. Program studi pendidikan teknik elektro kelas 01 angkatan 2020. Karakteristik listrik dari saluran transmisi. Karakteristik listrik dari saluran transmisi adalah konstanta saluran, yaitu tahanan disimbolkan dengan R, induktansi atau L, konduktansi disimbolkan dengan G, dan kapasitansi disimbolkan dengan C. Pada saluran udara, konduktansi sangat kecil sehingga dengan mengabaikan konduktansi, perhitungan akan jauh lebih mudah dan pengaruhnya masih dalam batas-batas yang diabaikan. Tahanan disimbolkan dengan R. Tahanan suatu konduktor dapat dilihat pada rumus ini dengan Rho sama dengan resistivitas atau tahanan jenis bahan, I sama dengan panjang kawat, A sama dengan luas penampangnya. Nah, dalam tabel yang sering kita jumpai, penampang kawat dalam satuan sirkular mil, definisi cm adalah penampang kawat yang mempunyai diameter 1 mil. Bila penampang kawat diberikan dalam milimeter kuadrat, maka penampang kawat dalam cm adalah cm sama dengan 1973 kali penampang kawat milimeter persegi sama dengan 5,067 kali 10 kurang 4 atau penampang kawat. Karena pada umumnya kawat penghantar terdiri dari kawat pilin, maka sebagai faktor koreksi untuk memperhitungkan pengaruh dari pilin tersebut, panjang kawat dikalikan 1,022. Tahanan kawat berubah oleh temperatur dalam batas temperatur 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Dapat dilihat tabel tersebut di sini. Material Cu 100%, Cu 97,5%, Al 61%, dan seterusnya. Tahanan kawat pengatur. Maka untuk kawat tembaga dan aluminium berlaku persamaan. RT2 sama dengan tahanan pada temperatur 2, RTL, RT1 tahanan pada temperatur 1, koefisien temperatur, tahanan pada temperatur 1,0 Celcius. Tahanan kawat pengatur temperatur dapat dilihat rumusnya. TO adalah temperatur tahanan kawat yang akan menjadi 0 jika persamaan linear yang sama berlaku pada daerah temperatur itu. Jika ini benar, TO sama dengan temperatur absolut min 273 Celcius. Tembaga yang mempunyai konduktivitas 100%, alfa dari tahanan pada 20 derajat Celcius.
alfa 2O sama dengan 0,00393 atau T0 nya sama dengan 1 per 0,00393 dikurang 20 sama dengan 234,5 derajat Celcius. Konduktivitas lain dari tembaga alfa berubah langsung untuk konduktivitas 97,5%. Dapat dilihat alfa sama dengan 20 atau TO nya 241 derajat Celcius. Aluminium konduktivitas 6 pada saat 1%, alfa sama dengan 20, alfa 20 sama dengan 0,0403 atau T0 nya sama dengan 228,1 derajat Celcius. Induktansi dan reaktansi induktif dari rangkaian fasa tunggal. Penurunan rumus induktansi reaktansi induktif dari konduktor diabaikan dua faktor, yaitu efek kulit atau efek sekitar atau proximity effect. Efek sekitar atau proximity effect adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat pertama sehingga distribusi fluks tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara keduanya, maka efek sekitar dapat diabaikan. Nah, reaktansi induktif dapat dilihat rumusnya. Untuk GMD nya sama dengan 5313 M, GMR nya 0,0222 dikali 3048 sama dengan 6766 kali 10 min 3M. Maka induktansi saluran tiap fasanya dapat dilihat. Reaktansi induktif saluran tiap fasa menghasilkan 0,418 ohm per km. Nah, kerapatan flux magnet dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Flux total antar permukaan dari suatu silinder. Flux lingkup. Karena flux lingkup melingkari kawat hanya sekali jadinya, hanya satu lilitan, maka flux lingkup hasil dari flux tadi sama dengan flux itu sendiri. Definisi induktansi dari suatu rangkaian adalah yaitu tegangan yang ditimbulkan oleh perubahan arus atau perubahan arus. Bila permeabilitas dari medan magnet konstan, maka definisi di atas sama dengan flux lingkup yang ditimbulkan oleh arus. Nah, induktansi dari kawat lain pilin. Bila suatu kawat penghantar terdiri dari kawat, maka dengan cara yang sama induktansi dari kawat pilin. Pada umumnya penghantar transmisi itu sendiri dari banyak kawat yang sama dan dipilin sesuai dengan rumus jumlah kawat. Jumlah lapisan termasuk kawat pertama yang merupakan
inti jadi, maka jumlah kawat sama dengan 7. Radius rata-rata geometri atau GMR. Radius rata-rata geometri dari luas area ialah limit dari jarak rata-rata geometris atau GMD antara pasangan elemen dalam luas itu sendiri. Bisa jumlah elemen diperbesar sampai tak terhingga, atau dengan kata lain, khususnya untuk kawat bundar GMR, dari suatu kawat bundar ialah radius dari suatu silinder berbanding yang sangat tipis mendekati 0 sehingga induktansi dari silinder itu sama dengan induktansi kawat asli. Penggunaan GMR ini membutuhkan distribusi arus yang uniform dan tidak ada bahan-bahan magnet untuk bahan jenis ACSR dengan inti yang terdiri dari kawat baja atau bahan magnet. Dalam hal ini, nilai tahanan impedansi baja jauh lebih besar dari bahan penghantar jenis tembaga atau aluminium. Dimisalkan sebuah arus mengalir melewati penghantar dan arus yang kecil yang melewati baja dapat diabaikan. Dengan demikian, GMR dapat digunakan pada ACSR. Selanjutnya, jarak rata-rata geometris yang perlu Anda ketahui. Teori gue, jika suatu lingkaran dengan radius R terdapat N atau putaran titik yang jarak satu sama lain sama besar, GMD dari suatu titik terhadap lingkaran, jarak dari titik itu terhadap lingkaran, GMD dari dua lingkaran dengan jarak titik pusatnya, D12 adalah D12 radius rata-rata geometris dari kabel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, umumnya konduktor itu terdiri dari kawat yang dipilin. Semua kawat mempunyai diameter yang kawat elemen mempunyai diameter yang sama. Demikian juga ACSR, diameter kawat baja dianggap sama dengan diameter dari kawat penghantar. Al, aluminium. Jumlah kawat-kawat dalam elemen dari suatu penghantar yang dipilih itu seperti dalam rumus. Dengan P merupakan jumlah lapisan kawat, tidak termasuk inti dan jumlah kawat pada tiap lapisan. Radius rata-rata geometris dari kabel ACSR. Kabel ACSR adalah merupakan kabel konsentris api dalam perhitungan karena arus dalam kawat baja merupakan inti dari kabel diabaikan, maka kawat baja tersebut tidak diperhitungkan. Bila jarak antara ketiga kawat itu tidak sama, maka flux lingkup pada kawat 1 tergantung dari arus I2 dan I3. Demikian juga untuk kawat 2 dan 3. Jadi induktansi L1, L2 dan L3, sedemikian juga reaktansi X1, X2 dan X3 tidak sama. Jarak-jarak antara ketiga kawat tidak sama. Untuk mengatasi masalah ini, kawat dari rangkaian fase 3 sering ditransportasi pada jarak tertentu sehingga tiap fase menduduki setiap kedudukan kawat untuk 1/3 dari panjang kawat. Keadaan ini membutuhkan paling sedikit 2 titik transportasi sehingga membagi jarak itu dalam 3 daerah. Jarak-jarak antara ketiga kawat tidak sama. Transposisi ini gunanya untuk mengatasi ketidaksimetrian yang disebabkan oleh kedudukan kawat yang tidak simetris. Dengan kata lain, impedansi per fasa dari rangkaian 3 fasa yang tidak simetris karena transposisi tersebut.
Nah, untuk kapasitansi, konduktor bermuatan Q dirumuskan dengan selisih potensial dua titik karena satu muatan. Jika ditinjau dari muatan Q pada penghantar A, penghantar B tidak bermuatan, merupakan ekuipotensial pada muatan listrik yang ditimbulkan oleh muatan pada A seperti gambar berikut. Nah, ini ekuipotensial. Nah, selisih potensial dua titik karena satu muatan. Potensi penghantar B adalah potensi permukaan ekuipotensial yang memotong B. Jatuh tegangan dalam notasi Pasor QA dan QB adalah, lihat perumusnya, dengan persamaan di atas, kapasitas antar penghantar adalah kapasitas saluran tiga fasa dengan jarak yang sama. Tegangan pada saluran tiga fasa yang hanya disebabkan oleh muatan-muatan pada penghantar A dan B adalah karena distribusi muatan seragam pada permukaan suatu penghantar adalah setara dengan suatu muatan terpusat di tengah-tengah penghantar, maka tegangan yang disebabkan oleh muatan C saja adalah VAC sama dengan QC per 2pi ND per D. Nah, untuk contoh soal dapat dilihat penyelesaian untuk reaksi konduktor. Contoh soal kedua, ketiga, keempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.